dari tahun ke tahun. Di penghujung Ramadan, selalu saja ada pembahasan mengenai tradisi salat kafarat atau salat al-bara'ah. Salat ini dilakukan dengan sejumlah rakaat salat fardu, dari subuh sampai isya, yakni 17 rakaat. Di dalam artikel NU online berjudul Hukum Salat Kafarat, di Jumat akhir Ramadan, disebutkan bahwa salat kafarat dilakukan dengan niat mengqada salat fardu yang tidak sah atau diragukan, ditinggalkan. Bahkan, ada yang meyakini tradisi menjalani salat kafarat pada Jumat akhir Ramadan bisa mengganti salat yang ditinggalkan semasa hidup sampai 70 tahun, serta bisa melengkapi berbagai kekurangan dalam salat yang dilakukan karena was-was. Para ulama berbeda pandangan mengenai boleh atau tidaknya melaksanakan salat kafarat ini. Masing-masing ulama memiliki dalil dan argumentasinya. Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama LBMP WNU Jawa Barat Ustadz Muhammad Mubasyir Bih menyebutkan pandangan para ulama yang berbeda mengenai tradisi salat kafarat ini. Pandangan yang mengharamkan salat kafarat. Para ulama berpandangan bahwa salat kafarat pada Jumat akhir Ramadan tidak ada tuntunan yang jelas dari hadis Nabi atau kitab-kitab hukum Islam. Dengan demikian, kebolehan melaksanakan salat kafarat tergolong sebagai upaya mensyariatkan ibadah yang tidak disyariatkan atau melakukan ibadah yang rusak. Penghususan waktu pelaksanaan salat kafarat pada akhir Jumat bulan Ramadan tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat. Ada keterangan syar'i dari pakar fikih otoritatif dari ulama mazhab Syafi'i, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj berpandangan bahwa salat kafarat pada Jumat akhir Ramadan adalah haram, bahkan kufur. Yang lebih buruk dari itu adalah tradisi di sebagian daerah berupa salat 5 waktu di Jumat ini. Jumat akhir Ramadan, selepas menjalankan salat Jumat, mereka meyakini salat tersebut dapat melebur dosa salat-salat yang ditinggalkan selama setahun atau bahkan semasa hidup. Yang demikian ini adalah haram atau bahkan kufur karena beberapa sisi pandang yang tidak samar. Demikian pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Pandangan itu direspons oleh Syekh Abdul Hamid Al-Syarwani dalam Hasyiah Al-Syarwani ala Al-Tuhfah dengan menyebut bahwa salat kafarat menyalahi seluruh mazhab. Hadis tentang salat kafarat tidak dapat dibuat dalil karena tidak memiliki sanad yang jelas. Pandangan yang membolehkan salat kafarat di Jumat akhir Ramadan bertendensi pada pendapat Al-Qadli Husain yang mengqada salat fardu yang diragukan ditinggalkan. Pendapat itu ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiah Al-Jamal. Al-Qadli Husain berkata, bila seseorang mengqada salat fardu yang ditinggalkan secara ragu, maka yang diharapkan dari Allah, salat tersebut dapat mengganti kecacatan dalam salat fardu, atau paling tidak dianggap sebagai salat sunnah. Para ulama berpandangan dengan pertimbangan bahwa tidak ada orang yang meyakini keabsahan salat yang baru saja ia kerjakan, terlebih salat yang dulu-dulu. Larangan salat kafarat dikarenakan ada kekhawatiran salat tersebut cukup untuk mengganti salat yang ditinggalkan selama setahun. Tetapi para ulama berpandangan saat kekhawatiran itu hilang, maka hukum haram hilang. Mengikuti amaliyah para pembesar ulama dan para wali Allah yang ahli makrifat billah. Di antaranya Sayyidi Syekh Fakhr Al-Wujud Abu Bakar bin Salim, Habib Ahmad bin Hasan Al-Adas, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan banyak lainnya. Salat kafarat pada Jumat akhir Ramadan rutin dilakukan dan diimbau oleh para pembesar ulama di Yaman, bahkan di Masjid Zabit, Yaman. Salat kafarat ini rutin dilakukan secara berjamaah. Dengan demikian, mengikuti amaliyah para wali dan ulama ahli makrifat tanpa diketahui dalil istinbatnya dari hadis Nabi sudah cukup untuk menjadi argumentasi membolehkan salat kafarat ini. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Syekh Abdul Wahab Al-Syarani dalam kitab Tanbih Al-Maktarin yang dikutip di dalam Kasif Al-Khafa. Di antara kaum, apabila mereka tidak memiliki dalil dari sunnah Nabi yang ditetapkan dalam kitab syariat, mereka menghadap hatinya kepada Rasul. Bila sudah berhadapan dengan Nabi, mereka bertanya kepada beliau dan mengamalkan apa yang dikatakan Nabi.
Akan tetapi yang demikian ini khusus untuk para pembesar sufi. Demikian penjelasan Syekh Abdul Wahab Al-Syarani. Dari berbagai penjelasan di atas, baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, Ustadz Mubasyarum Bih menggarisbawahi bahwa salat kafarat yang diyakini sebagai pengganti salat fardu yang ditinggalkan selama 1 tahun sama sekali tidak dibenarkan. Sebab kewajiban bagi orang yang meninggalkan syalat, baik sengaja atau lupa, adalah mengkadanya satu persatu. Ulama tidak ikhtilaf dalam hal ini. Sementara salat kafarat dimaksudkan sebagai langkah antisipasi saja